Oke, ketemu saya dengan konsultan Irawan. Ya, kali ini sebenarnya saya akan melakukan pembukaan ya, perkenalan dulu. Meskipun dalam channel saya yang kemarin-kemarin ya, video-video yang sudah saya tayangkan itu, saya sudah mencoba membahas beberapa topik. Tapi di sini saya akan menekankan bahwa dalam channel ini, digitalisasi pajak ini, saya akan membahas mengenai dua item besar, yaitu pertama digitalisasi laporan keuangan, ya, kemudian hubungannya dengan perpajakan. Kenapa begitu? Karena perpajakan itu menghitung perpajakan dasarnya apa sih? Menghitung perpajakan itu dasarnya adalah laporan keuangan, ya. Karena apa? Karena dasarnya dari laba, maka otomatis adalah dasarnya laporan keuangan, ya. Karena harus ketemu labanya dulu. Nah, kemudian sekarang ini kita udah ada yang namanya Kortek, ya. Jadi semua aktivitas perpajakan kita harus dikerjakan di Kortek. Otomatis data-data yang diperlukan dari keuangan itu harus bisa nyambung ke Kortek. Nah, disinilah pentingnya digitalisasi laporan keuangan, karena sebisa mungkin kita harus bisa mengintegrasikan antara software-software yang kita pakai untuk laporan keuangan dengan software Kortek, ya. Jadi biar kita tidak dua kali kerja, ya. Nah, jadi disitulah nanti kita akan mencoba membahas mengenai digitalisasi perpajakan, yaitu digitalisasi laporan keuangan, termasuk juga dengan ruang lingkupnya dengan perpajakan, termasuk nanti penerapan ERP dengan perpajakan. Jadi bagaimana kita melakukan kerja itu secara cerdas, ya, bukan bekerja keras tapi bekerja cerdas, di mana kita sekali kerja bisa untuk dua-duanya, baik di digitalisasi laporan keuangan maupun untuk pajak. Jadi sekali kita jalan di sistemnya, tapi sekaligus juga buat prakteknya. Nah, tapi di situ kita harus juga mengetahui dasar-dasarnya dulu, dasar keuangan itu apa, dasar-dasar nanti ERP apa, dan kemudian juga dasar pajak. Jadi biar kita tidak salah langkah. Nah, nanti pembahasannya kita bisa urut, ya, atau mungkin kita selang-seling itu antara laporan perpajakan, laporan kemudian digitalisasinya, kemudian dengan laporan keuangan, ya. Jadi kita sejalan gitu. Nanti kita akan bahas kaitannya apa. Jadi kalau kemarin kita sudah ada beberapa postingan saya, ya, mungkin yang bisa dilihat mengenai keuangan, mengenai akuntansi, ya, laporan keuangan, pembukuan, mengenai anggaran, kemudian ERP, dan juga kemudian terakhir saya sudah mulai ke perpajakan. Jadi nanti kita spesifik akan mencoba terus membahas mengenai hal tersebut, ya, digitalisasi perpajakan. Jadi kita penerapan antara digitalisasi laporan keuangan dan data-data perpajakan. Bagaimana kita menyelesaikan antara laporan di sistem kita dengan Kortek, ya, karena kan sangat membantu pekerjaan kita, di mana di saat ini kita harus dituntut dengan kerja cerdas, ruang kerja keras. Jadi nanti kita saling diskusi, silahkan diberikan komentar-komentarnya atau mungkin juga DM, silahkan. Jadi nanti kita bisa berkembang bersama-sama. Nah, mudah-mudahan channel itu juga panjang, ya. Nanti kita akan bahas terus bagaimana perkembangannya. Karena di masa-masa sekarang, di era 4.0 ini, ya, di 4.0 ini, kita sebagai akuntan sudah tidak lagi melulu sebagai keuangan, tapi kita juga harus merubah mindset kita, ya, kita sebagai arsiteknya, kita yang akan membuat integrasi antara laporan keuangan ini dengan Kortek itu harus bagaimana, karena semuanya sekarang sudah dihandle oleh sistem, ya. Jadi semua dihandle oleh sistem, jadi kita sekarang harus sebagai arsitek mindsetnya. Tapi untuk jadi mindset itu kita harus juga mengerti mengenai konsep-konsepnya. Kalau tidak ada konsepnya, ya susah kita akan mengerjakannya. Oke. Jadi mungkin untuk prolognya demikian. Nanti setelah ini kita akan mulai bahas pelan-pelan mengenai accounting, mengenai aplikasinya, kemudian mengenai pajak, dan juga integrasi antara sistem ERP-nya dengan perpajakan. Jadi ketika kita melakukan integrasi itu, kita sudah tahu apa sih yang mau kita integrasikan dan bagaimana caranya, aturannya kayak apa, sehingga kita milih cara itu untuk dilakukan integrasi. Oke, ya, sampai jumpa kembali. Silahkan nanti di komentar atau mungkin ada usulan atau arahan yang lain, kita diskusikan. Silahkan berkomentar. Oke, salam, terima kasih.